Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Kau Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu kita di dalam perarak-arakan kehidupan kita atau di dalam perjalanan kehidupan kita dalam kerohanian kita, tentu sekalipun kita sudah percaya, sudah menjadi umat pilihan Allah, tentu masih banyak juga pencobaan atau permasalahan yang kita hadapi. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, jadi tidak ada jaminan bahwa kehidupan kita akan mulus-mulus aja, jalan kita rata, tidak ada jaminan demikian, ya. Tapi justru malah sebaliknya ketika kita percaya kepada Yesus, pasti banyak hal-hal yang akan kita hadapi. Makanya Alkitab mengatakan ketika kita mengikuti Yesus, tentu banyak permasalahan yang kita hadapi. Salib itu harus kita tanggung, harus kita angkat, ya. Nah, salib itu tentu melambangkan sebuah penderitaan. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita membaca teks ini, sekalipun kita merupakan adalah orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, kita tentu tidak kebal, bahkan tidak setidaknya tidak tahan uji, tidak dikatakan bebas dari segala pencobaan itu. Tentu banyak nanti cobaan-cobaan atau rintangan yang akan kita hadapi. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan ini mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami sebenarnya pencobaan biasa, ya, tidak melebihi kekuatanmu. Artinya Bapak Ibu, ketika Tuhan memberikan atau mengizinkan semua permasalahan itu terjadi di dalam kehidupan kita, tentu itu tidak membawa kita kepada suatu kemunduran, tidak membawa kita kepada suatu down, begitu ya. Tidak, tapi justru itu akan memberikan sebuah kepada kita peluang untuk naik kepada level yang lebih tinggi, karena di sini dikatakan tidak melebihi daripada kekuatan kita, ya, tidak akan melebihi. Jadi setiap orang memiliki kekuatan rohani lah, dalam hal ini bukan kekuatan fisik, ya, kekuatan rohani yang berbeda-beda, ya. Jadi kalau si A sanggupnya mengangkat 70 kilo, yang si B 50 kilo, jadi Tuhan tidak akan membalikkan itu, yang tadi si A yang 70 tidak dibalikkan menjadi 50, bukan begitu. Karena apa? Karena Tuhan sudah tahu sebenarnya sampai di mana batas kekuatan kita, dan Tuhan akan juga memberikan kekuatan kepada kita. Jadi selain Allah sudah mengetahui kekuatan kita, Tuhan juga akan memberi kekuatan kepada kita supaya kita bisa melewati itu. Nah, itulah sebabnya kadang ada orang yang membedakan antara ujian dengan pencobaan. Katanya kalau pencobaan datang dari iblis, kalau ujian datang dari Tuhan. Sebenarnya kalau kita mengacu kepada teks Alkitab, Bapak Ibu, teks aslinya, sebenarnya kata pencobaan maupun ujian itu memiliki akar kata yang sama. Tapi bagaimana kita bisa membedakan? Ya, bagaimana kita bisa membedakan ketika ujian atau pencobaan itu merupakan suatu membawa level yang lebih tinggi, tidak menjatuhkan kita. Nah, itulah dari Tuhan. Katanya begitu, ya. Kalau pencobaan atau ujian yang membuat kita jauh dari Tuhan atau menghanguskan kerohanian kita, nah itu datangnya dari iblis. Nah, kira-kira jadi terlepas dari semuanya itu, Bapak, mau cobaan kah, mau ujian kah, sebenarnya kalau sudah Allah ada di pihak kita, ya, kalau Allah sudah ada di pihak kita, soalnya kita tidak perlu perkarakan itu.
Ya karena apa? Karena Allah sudah ada di pihak kita. Itulah sebabnya dalam perjalanan kehidupan kita ini, kita harus kita harus ada di pihak Allah. Kita harus ada bersama-sama dengan Allah. Kita harus ada di dalam kelompok Allah itu sendiri. Ya, jangan menjauh dari Allah. Karena tentu teks ini hanya kepada orang-orang umat pilihan Allah, hanya kepada orang yang percaya kepada Allah, kepada Yesus. Ya, jadi tentu teks ini nggak ditujukan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, apapun yang kita alami pada saat ini, baik dari segi perekonomian, baik dari segi kekeluargaan, dari segi perkuliahan maupun yang kuliah, maupun dalam segala bisnis dan lain sebagainya, tentu kita harus mengingat ayat ini bahwa Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, dan Tuhan juga tahu bahwa itu semuanya tidak akan melebihi daripada kemampuan atau kekuatan kita. Jadi jangan pernah menyalahkan Tuhan, jangan pernah menggerutu kepada Allah ketika menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kita. Allah senantiasa menggendong kita, Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Sama seperti ilustrasi yang mengatakan bahwa ada seorang anak kecil dengan seorang bapak, ya. Mungkin ini sudah pernah saya utarakan. Ada seorang anak kecil dengan seorang bapak pergi berjalan bersama-sama di pantai begitu, ya. Tentu namanya dua orang, ada dua pasang kaki begitu, ya. Nah, jadi ketika berjalan sekitar 5 meter begitu, ya, si anak kecil ini melihat bahwa ada dua pasang kaki, ya, kaki bapaknya dan kakinya sendiri. Nah, terus kemudian tiba-tiba dia melihat ke belakang lagi, ternyata hanya ada hanya ada sepasang kaki, telapak kaki, bekas kaki begitu, ya. Hanya ada sepasang. Nah, dia kaget. Tuhan di mana? Bapak di mana gitu, ya? Bapak di mana? Kok tidak ada lagi bekas kakinya? Kok tidak ada? Hanya sepasang begitu. Jadi dia nangis-nangis sendirian di pantai itu, Bapak Ibu. Nah, ternyata apa kata bapaknya? Ternyata bapaknya tetap ada bersama-sama dengan dia. Karena apa? Kenapa sepasang telapak kaki itu? Kenapa sepasang? Ya karena anak itu sudah digendong oleh anaknya. Jadi itu hanya bekas kaki anak bapaknya itu sendiri yang dilihat di belakang itu. Karena apa? Karena dia sudah diangkat ke atas, tentu tidak akan ada bekas kaki lagi, kan begitu. Nah, sekarang kehidupan kita juga begitu, kan? Kita merasa ditinggalkan oleh Allah. Nah, ternyata Allah bersama-sama dengan kita. Hanya saja kita tidak melihat Allah secara luas dalam diri kita, oleh karena ada penghalang-penghalang dalam diri kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari dengan renungan firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini memberikan kepada kita suatu motivasi, memberikan kepada kita suatu kekuatan supaya, ya, sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa penuh dengan liku-liku dalam kehidupan ini, kita harus tetap ada di dalam Allah. Sekalipun memang seperti Alkitab mengatakan kita harus seperti ular, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, kedua hal ini juga harus kita mainkan peran secara bersama-sama. Jangan kita hanya berfokus kepada ketulusan saja. Jangan kita hanya berfokus kepada satu kecerdikan saja. Ini harus kita perankan bersama-sama sesuai dengan fungsinya, supaya kita juga tidak seperti tulus-tulus aja tanpa ada sebuah hikmat di dalamnya. Nah, demikian juga ketika menghadapi satu pencobaan, ya, kita harus tetap memiliki hikmat dan memiliki ketulusan di dalamnya, supaya kita tidak terjerumus oleh pencobaan itu, oleh masalah yang akan kita hadapi. Sehingga kita tahu, ya, akhir-akhir ini banyak orang-orang yang bunuh diri, ya. Oleh karena apa? Dia tidak bisa membaca situasi itu, ya, karena kan Tuhan juga memberikan hikmat kepada kita. Selain Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menanggungnya, tentu dari pihak kita juga harus memiliki hikmat dan juga ketulusan untuk menghadapinya, ya. Karena kan pertolongan Allah itu kan tidak bisa kita duga-duga, kan. Nah, jadi kita sebagai orang percaya juga harus bisa membaca gambaran itu supaya apa? Supaya kita tidak mengakhiri kehidupan kita, ya. Mengakhiri kehidupan kita dengan cara bunuh diri. Seperti video saya yang pernah yang tadi saya kasih, ya, saya berbicara di sana bahwa, ya, tentu orang yang bunuh diri, yang mengakhiri hidupnya itu, saya sudah kasih penjelasan di sana, bisa didengarkan nanti, bahwa itu pasti tidak masuk surga, ya. Bukan karena bunuh dirinya yang membuat dia
masuk surga, tapi karena dia tidak percaya kepada Yesus, tidak bisa membaca kehidupan di sekitarnya, tidak bisa menggunakan hikmatnya, ketulusannya dalam menghadapi segala sesuatu. Jadi kita sebagai orang manusia juga kita harus pintar-pintar juga membawa diri kita. Kita harus bisa juga memainkan peran ketulusan dengan kecerdikan. Jangan kita hanya tulus aja sampai-sampai kita dibodohi. Jangan hanya cerdik saja sampai-sampai kita membodohi orang. Kan begitu. Ini harus perannya harus main bersama-sama. Makanya pendeta itu sebenarnya tidak boleh hanya tulus-tulus aja. Makanya ada orang mengatakan pendeta itu harus ramah, harus ini, hingge-hingge, begitu ya. Enggak mesti begitu. Ya. Pendeta juga harus bisa marah. Ya. Harus marah pendeta kalau memang. Tetapi marah pada tempatnya, begitu ya. Nah, itulah yang ingin Tuhan harapkan ketika kita menghadapi banyak hal. Jadi komplit sekali masalah yang akan kita hadapi dalam dunia ini. Ya, komplit. Penuh, lengkap begitu ya. Jadi kita harus bisa memainkan peran dalam hidup ini supaya kita juga tidak terhanyut oleh pencobaan-pencobaan ini. Kiranya firman ini menolong kita Bapak Ibu supaya kita semakin hari teguh dalam kehidupan kita sebagai orang percaya dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang singkat ini. Kami berharap supaya firman-Mu ini menolong kami. Dan Tuhan memberkati gereja ini, GKI Veritas yang masih sederhana ini Tuhan. GKI Veritas di kota Palangkaraya ini. Tuhan memberkati. Tuhan senantiasa yang mengembangkan. Tuhan senantiasa yang menolong kami untuk dapat menginjili orang-orang yang belum percaya. Karena tugas kami sebagai hamba Tuhan adalah menginjili mereka supaya mereka datang kepada Allah. Menyerahkan juga buat rencana ke depan untuk pembangunan gedung gereja, Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ini dalam tangan Tuhan, kami serahkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.